Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharram Walasana. Saya dari kelas 2D, prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas dari dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Bapak Agung Imam Prakoso. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu tentang kedudukan alam. Di sini akan menjelaskan tentang kedudukan alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh Allah tanpa bahan awal dan merupakan tanda kekuasaannya. Nah, alam semesta itu terbagi menjadi dua, yaitu alam nyata dan alam gaib. Manusia diperintahkan untuk menggunakan akalnya untuk memelihara alam agar menjadi jalan untuk mengenal Allah. Baiklah, yang kedua ada kedudukan manusia. Kedudukan manusia ini ialah manusia makhluk paling sempurna, berakal dan bersifat spiritual. Ia memiliki peran sebagai khalifah atau hamba Allah yang diciptakan untuk menyembah kepada Allah dan diperintahkan untuk mengembangkan dan memakmurkan bumi secara bertanggung jawab. Dalam pendidikan Islam, bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik, yaitu jasmani dan roh. Yang ketiga, kedudukan ilmu pengetahuan. Ilmu sebagai sarana untuk mengenal ciptaan Allah dan mengontribusikan kesejahteraan umat. Nah, dalam Islam, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Yang fardu ain ialah ilmu yang wajib setiap individu mengetahuinya, dan fardu kifayah ialah ilmu taparan atau sosial yang wajib dipelajari setiap komunitas. Seperti para Al-Farabi dan Al-Ghazali mengklarifikasikan ilmu untuk mengontribusikan ilmu agama dan ilmu dunia. Lanjut ke bab yang kedua, yaitu bab hakikat dan pendidikan Islam. Hakikat dan pendidikan Islam ini adalah inti dan esensi dari pendidikan yang melandaskan ajaran-ajaran Islam. Dan hakikat dan pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya dengan nilai yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan utamanya bukan hanya sekedar untuk mencerdaskan akal, akan tetapi menanamkan dan membentuk manusia paripurna, yaitu manusia yang seimbang dalam intelektual, spiritual, emosional, dan kepada peserta didiknya. Peran penting pendidikan dalam masyarakat modern. Jadi, pendidikan Islam dalam masyarakat modern ini sangatlah penting dalam membentuk masyarakat modern yang maju, tidak hanya dengan cara ekonomi dan teknologi, tetapi dengan cara intelektual, spiritual, dan moral. Menanamkan nilai moral etika seperti sindik, amanah, tabligh, dan fatona, dan menjadikan penyeimbang antara kemajuan intelektual dan nilai spiritual. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya untuk penyaluran ilmu, akan tetapi juga menjadi upaya untuk membentuk kepribadian dan karakter generasi penerus yang berkelas dengan syariat. Yang ketiga ini tentang fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, melestarikan budaya, dan menyiapkan peserta didik untuk menjadi mandiri, terutama pada usia dini yang dimana di dalamnya memiliki efek-efek yang berkepanjangan, yaitu pada perkembangan dan pertumbuhan. Dalam pendidikan itu, di mana salah satu hambatannya dengan kurangnya
bahan belajar, yaitu seperti tidak adanya komputer, proyektor, dan akses internet yang tidak stabil. Adapun tantangan pedagogis, yaitu gimana guru masih mengajarkan dengan metode ceramah yang kurang dipahami dan membuat murid ngantuk. Dan adapun bab yang keempat, yaitu tentang kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum tidak hanya sebagai pedoman dalam mentransferkan ilmu, akan tetapi juga sebagai membentuk kepribadian, akhlak, dan spiritual dalam ajaran Islam. Pun asas kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ada fisiologis pandangan hidup Islam. Yang kedua, ada sosiologis kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada psikologis perkembangan peserta didik. Nah, fungsi dalam kurikulum dalam pendidikan Islam yaitu sebagai sarana pembentukan karakter dan adaptasi sosial dan persiapan menuju ke jenjang pendidikan yang berikut. Bab yang kelima ini tentang pengertian hakikat alat pendidikan. Nah, alat pendidikan itu adalah bahan atau cara yang terlihat dalam melaksanakan pendidikan dengan alat pendidikan. Ada bermacam-macam alat pendidikan. Yang pertama secara fisik, yaitu seperti papan tulis, gambar, rekaman, radio, televisi, dan selik film yang diproyeksikan dapat dilihat dan dapat dipahami. Yang kedua ada secara non-fisik, yaitu seperti suasana atau situasi yang timbul dengan sendirinya atau diciptakan supaya membuat proses pembelajaran menjadi lancar. Nah, evaluasi adalah proses sistematis yang mengukur ketercapaian tujuan pendidikan. Alat pendidikan dan evaluasi ini sangatlah penting dalam proses pendidikan. Keduanya saling mendukung untuk mewujudkan pembelajaran yang efisien dan efektif. Bab yang keenam ini adalah bab yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian dan hakikat pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberikan potensi kepada peserta didik dengan cara efektif, fisikomotorik, dan kognitif. Nah, pendidik harus mempunyai sifat adil, sabar, ikhlas, berilmu, berakhlak mulia, dan bisa memahami peserta didiknya. Kedudukan pendidik ini disejajarkan dengan Rasulullah dalam hal peran menyampaikan ilmunya. Peserta didik adalah manusia yang berkembang dan memiliki potensi fitrah untuk dibimbing untuk mencapai ketujuan. Nah, pendidik dan peserta didik adalah dua komponen yang saling membutuhkan dan sangat penting dalam pendidikan Islam. Keduanya harus mempunyai cara masing-masing untuk mencapai tujuan pendidikan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.